Yang saya omongkan ini sesuai pengalaman saya sendiri dan sudah terbukti teman-teman ya. Akan sedikit berbagi pengalaman untuk membuat bonsai ilang-ilang jadi juara teman-teman ya. Jadi untuk membuat bonsai kita jadi juara itu tidak mudah memang teman-teman ya. Pesaingnya sangat banyak, bagus-bagus juga, pesertanya juga banyak ya. Di setiap kelas, di setiap event. Nah ini teman-teman ya, kali ini saya akan nanti ini pruning sama ganti media teman-teman. Ini sekitar akan saya ganti media ini sekitar 4-5 bulan yang lalu ya. Jadi untuk ilang-ilang saya nggak sampai tahunan teman-teman untuk mengganti media kalau barang sudah di pot seperti ini ya. Soalnya pernah saya coba mungkin 5 bulan lebih ke atas tuh akar sudah full teman-teman. Nah, akar sudah penuh itu nanti kalau kita telat ganti media itu bisa mempengaruhi kadang mati ranting teman-teman ya. Mati ranting, pertumbuhannya yang dalam-dalam ini macet biasanya. Tapi kalau kita pangkas akar ganti media baru itu nanti biasanya pertumbuhannya merata ya, di dalam-dalam ini akan tumbuh merata. Nah usia bonsai ini dari dangkalan teman-teman ya, dari dangkalan itu sekitar 6 tahunan ya sampai sekarang. Nah cabang-cabang ini semua bikin teman-teman. Jadi 6 tahunan. Nah ini sebenarnya barang ini sudah jadi jadi setahun 5 tahun yang lalu itu sebenarnya sudah jadi. Sudah pernah saya ikutkan kontes online ya di Rembang gitu. Dapat juara 3 untuk kelas jadi ya. Akhirnya dia mati cabang ini, mati cabang 2 kalau nggak salah ya. Cabang besar 2. Nah ini bikin baru lagi ini. Bisa dilihat ini warnanya masih coklat ya. Karena ini bikin cabang baru ya. Jadi untuk membuat bonsai ukuran medium atau small itu dibutuhkan, kalau pengerjaan yang tepat dibutuhkan waktu 4-5 tahun. Itu sudah bisa ditampilkan lah mungkin di kontes atau jadi sudah ada ranting, anak ranting gitu ya kalau usia segitu ya. Jadi terkadang sudah jadi kita lengah ya, kita lengah waktu itu ini mati karena gara-gara 2 hari nggak kesiram tentunya. Jadi 2 hari saya tinggal keluar kota nggak kesiram, akhirnya dia mati ranting sedikit-sedikit ya, mulai dari ujung sampai menjalar. Jadi pernah telat siram ya. Faktor itu faktor utama, terkadang ada mati ranting itu seperti itu, mati cabang, siraman, telat siram 2 hari atau kalau 1 hari terkadang masih kuat. Terus kedua, akar penuh, kita nggak cepat-cepat untuk mengurangi akar atau ganti media ya, itu yang kedua. Ketiga, media kurang bagus, mungkin ada pembusukan akar di dalam, itu yang ketiga ya. Diserang hama kita nggak mau nyemprot, kadang hama yang nggak kelihatan di batang-batang jenis pohon tertentu kadang ada, itu juga bisa mengakibatkan mati ranting. Banyak teman-teman faktornya. Tempatnya kurang panas, terlalu teduh setiap hari, itu juga bisa mengakibatkan mati ranting kalau barang sudah jadi teman-teman ya. Kalau barang sudah jadi panasnya harus cukup, angin cukup, air cukup ya. Ini proses 6 tahun dari dangkalan sampai sekarang itu proses di ground teman-teman ya. Jadi mungkin yang 4,5 tahun ya kemungkinan di ground. Jadi nggak di pot terus ya, 4,5 tahun di ground, yang 1,5 tahun di pot. Terus pot ini teman-teman ya, pot ini kalau terlalu tipis, apalagi kita pakai media yang mudah kering, contohnya mudah kering itu kita pakai hanya pasir Malang Pool ya. Kita pakai media pasir Malang Pool itu juga rawan teman-teman kalau potnya terlalu tipis, panas ya, tempatnya terlalu panas, siramannya kurang ya, itu juga rawan nanti ada mati cabang, mati ranting. Itu juga bisa terjadi teman-teman ya. Jadi banyak faktornya ya. Jadi kalau bisa, kalau masih ingin ada yang perlu merapatkan atau membesarkan, kita poti yang dalam dulu. Atau kalau potnya tipis, kita bisa tanam di atasnya pot yang besar, atau bisa di atasnya ini dikasih talang karet, kita tambahin media. Itu solusinya teman-teman ya. Nah bisa kita lihat teman-teman ya, ini belum kita pruning beneran teman-teman. Nanti kalau kita pruning sampai bersih akan lebih jelas ya. Nah ini banyak cabang-cabang yang arahnya kurang pas enak lah teman-teman, karena ini dulu ada yang mati cabang, makanya kawat-kawat ini sebenarnya sudah tidak ada teman-teman. Jadi ini barang kalau seperti ini tuh sebenarnya kawat sudah lepas kawat ya, soalnya semakin jadi kemungkinan kawat itu semakin tidak ada teman-teman ya. Nah kenapa saya kawat, karena ada perubahan, dulu mati cabang, mati anak cabang karena kelalaian ya, seperti itu. Ini akan kita pruning lagi nanti biar lebih perantingannya biar lebih jelas ya. Jadi ini usia 6 tahun
mulai dari dangkalan awal teman-teman. Nah ini juga ada perubahan teman-teman. Nah ini dulu ada, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Ini ada cabang besar, lebih besar nih, paling besar sendiri cabang ini saya potong. Jadi saya potong itu, nah itu lagi teman-teman, itu tergantung selera ya. Jadi makanya bonsai itu terkadang di tengah jalan barang sudah jadi masih ada perubahan, tapi untuk konsep awal teman-teman, untuk konsep dasar sesuai gerak pohon, arah mahkota apa itu tidak ada perubahan ya. Mungkin perubahan itu mungkin ada pengurangan cabang ya, kadang seorang trainer itu antara trainer satu dan lain itu tidak sama, kemungkinan ini kalau dibuka ruang dimensinya lebih enak, nah ini kalau dibuang lebih ruang dimensinya lebih enak lah, kedalaman dimensinya itu banyak teman-teman. Jadi seperti itu, trainer itu punya anu sendiri-sendiri ya. Kayak seperti ini dulu, ini sebenarnya ini sudah pernah dapat juara 3 kelas jadi juri nasional ya. Jadi itu saya buang itu karena selera saya ya, kemantepan saya. Sebenarnya tidak masalah kemarin nggak saya buang karena nggak, menurut saya tidak terlalu mengganggu ya. Kalau nggak terlalu mengganggu, nggak harus dibuang, nggak masalah ya. Dibuang kalau nggak mengganggu ya nggak masalah. Nah itu selera lagi. Ini akan kita pruning biar lebih jelas lagi ya teman-teman ya. Nah ini akan kita potongi yang sudah seimbang teman-teman. Seperti ini kita tinggal ngambil satu mata dua mata teman-teman. Nah ini saya ambil satu mata ya. Jadi kalau barang sudah terbentuk kerangka apa, kerangka mahkota, kerangka bulatnya ini loh teman-teman ya, tajuk-tajuknya sudah terbentuk, kita tinggal motong satu mata dua mata seperti itu. Nah seperti ini cuma satu mata dua mata. Nah ini ngambil satu mata teman-teman, dua mata satu mata gitu ya. Nah kalau memang belum besar mau dipotong tidak apa-apa teman-teman, seperti contohnya seperti ini. Kalau mau kita masih membesarkan sedikit gitu ya, kadang ganti media itu kadang kita butuh memotong ya, ngurangi ranting agar tidak stres. Untuk jenis mungkin tanaman yang susah, yang mudah stres teman-teman, kita bisa lebih dari sini. Nah nanti kalau sudah dia sehat beneran, seimbang beneran, kita bisa press satu mata lagi. Nah seperti ini teman-teman. Kita cuma ngambil satu mata dua mata teman-teman. Teman-teman sekarang sudah kita pruning ya, kita pruning habis daunnya ya, ini tinggal tangkai daun ya. Ini bersihkan teman-teman, soalnya nanti kalau kita ganti media dia akan rontok sendiri ya. Nah barang ini sudah tinggal merapatkan ranting dan anak ranting teman-teman ya. Nah seperti ini yang belum seimbang seperti ini jangan kita potong dulu teman-teman ya. Jadi biarkan seimbang dulu, setelah seimbang baru kita potong pendek ya, kita press ya. Seperti di atas ini juga masih belum seimbang, makanya belum saya potong teman-teman. Kan kita ganti media, kalau memang akar sudah penuh kita pangkas akar. Di ini menurut saya ini mungkin akar sudah agak penuh teman-teman. Hanya belum begitu penuh teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Kita ganti yang ini dulu teman-teman ya, kita ganti yang ini aja ya. Nah pot ini kemungkinan ya agak cocok teman-teman ya, saya kasih pasir malang. Jadi sebelum kita tanam di bawahnya media, saya kasih pupuk dekastar dulu teman-teman ya. Pupuk dekastar ya teman-teman ya. Jadi penempatannya ini harus tepat teman-teman ya. Mukanya posisi
berdirinya tegaknya ya. Jadi kalau kita menanam di pot, apalagi barang mau disiapkan di kontes, posisi ini berdirinya, jadi kemiringannya harus pas teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti miring ya, dia harus pas tegaknya ini. Kita bisa siram teman-teman ya, jadi agar pasir Malang ini benar-benar masuk ke dalam teman-teman, agar di dalam tidak ada lubang ya. Kalau lubang bisa dibuat sarang semut teman-teman, lagian akar tidak bisa maksimal. Kita pupuk lagi di atasnya sama dekastar, dan kita tambahi pasir Malang lagi agar pupuk dekastarnya kalau disiram tidak hilang teman-teman ya. Ya, jadi ini sudah selesai, kita ganti media, kita ganti pot. Nah, setelah ini kita teduhkan teman-teman, jangan sampai kena full sinar matahari dulu ya, alangkah bagusnya. Akan sedikit berbagi pengalaman untuk membuat bonsai ilang-ilang jadi juara teman-teman ya. Jadi untuk membuat bonsai kita jadi juara itu tidak mudah memang teman-teman ya. Jadi tidak mudah, soalnya pesaingnya sangat banyak, bagus-bagus juga, pesertanya juga banyak ya. Di setiap kelas, di setiap event, entah itu di tingkat event nasional atau event lokal, itu untuk menjadikan bonsai kita juara itu sangat berat ya. Maka dari itu saya akan berbagi pengalaman sedikit tentang bikin bonsai ilang-ilang ini juara teman-teman. Jadi pertama, bukan masalah hanya bahan bagus teman-teman ya. Jadi bahan bagus kalau tidak kita barengi dengan pengerjaan yang tepat, nanti akan juga tidak bisa juara teman-teman ya. Nah, nomor satu, kita membuat bonsai kita ini awal itu harus jadi satu pengerjaan awal teman-teman ya. Pengerjaan awal itu mulai dari mungkin penanaman ya. Penanaman itu ada yang di pot, ada yang di ground. Jadi untuk membuat bonsai di pot pun bisa jadi juara teman-teman. Tapi proses waktunya sangat lama ya. Di pot, tapi prosesnya sangat lama, 2-3 kali lipat kalau kita ground teman-teman ya. Jadi alangkah bagusnya kita ground dulu, mulai dapat bahan dari alam, kita ground dulu. Setelah kita ground, pertumbuhannya sudah bagus, tinggal konsep teman-teman ya. Konsep itu bahan kita itu bentuk bagaimana, gaya bagaimana, itu harus kita konsep sesuai bahannya teman-teman ya, mengikuti bahan. Jadi bahannya itu maunya kita arahkan seperti ini, kita mengikuti kalau dapat bahan dari alam ya. Jadi konsep yang tepat sesuai bentuk dan gayanya. Kedua itu ya teman-teman. Ketiga pengerjaan teman-teman. Pengerjaan itu harus sesuai. Kalau kita ikutkan kontes, di kontes itu kan ada juri, ada dewan juri teman-teman ya. Kita harus ikuti pakem-pakem bagaimana yang diinginkan juri atau dewan juri. Nah, dewan juri atau juri itu juga dia punya pakem alam juga teman-teman ya. Patokan pohon di alam kita terapkan untuk penilaiannya ya. Kalau teman-teman pakai pakem alam juga bisa ya. Bagaimana pohon di alam. Intinya bonsai itu bagaimana toh cuplikan pohon di alam kita kerdilkan. Nah, itu ketiga teman-teman ya. Pengerjaan itu ya. Jadi pengerjaan itu yang terpenting teman-teman, nomor satu itu kalau kita mengikuti pakem pohon di alam, kita yang umumnya aja lah, yang banyak di alam kita jumpai. Jadi pohon antara pohon dengan batang. Batang antara pohon dengan cabang, istilahnya batang dengan cabang ya. Jadi batang dengan cabang ini harus seimbang teman-teman, proporsional ya. Jadi seandainya tangan badan orang segini, tangannya segini, seperti itu, nanti panjangnya seberapa itu harus sesuai teman-teman, harus sesuai itu. Jadi sama badan saya segini, tangan saya besarnya 3 kali ini kan nggak masuk akal ya. Umumnya orang itu badannya segini, tangannya segini lah, panjangnya juga segini. Seperti aja bonsai, besar batang segini, cabangnya segini, ini sudah masuk akal lah. Di alam tidak jauh lah perbedaannya. Nah, kelebarannya pohon tinggi segini, nanti pohon besar segini, mengerucutnya nanti tinggi segini. Nah, itu harus kita konsep seperti itu teman-teman ya. Seterusnya ya, batang cabang harus seimbang, cabang dengan anak cabang juga harus seimbang. Jadi saling anu teman-teman ya,
saling terikat ya. Jadi seandainya cabang kita segini, nanti anak cabang segini, nanti kalau terlalu besar anak cabangnya kan ya kurang pantas ya, umumnya itu seperti itu. Itu yang ketiga teman-teman ya. Yang keempat, tahapan teman-teman. Tahapan ini sangat penting ya, sering saya bicarakan di video-video saya yang dulu-dulu itu tahapan. Jadi tahapan itu mengerucut teman-teman. Ini termasuk juga pengerjaan ya, nomor 3. Jadi mengerucut itu seandainya kita membuat nanti habisnya pohon segini, cabang segini, jadi dari pangkal pohon ini harus besar mengecil. Itu yang umumnya ya teman-teman ya. Jadi seperti tangan ini dari pangkal sini sampai sini kan mengerucut sampai jari-jari ini ya, sampai anak cabang mengerucut ya. Seperti pohon juga seperti itu. Jadi besar mengecil sampai ranting ya. Sesuai kelebaran atau tingginya ya. Seandainya kita pohon ini segini, nanti saya mau membuat pohon ini lebar segini, itu harus dari pangkal ini mengerucut ya. Bagaimana itu kita bisa bikin mengerucut? Kalau kita arahkan kawat titik tumbuh ini, kita arahkan kawat, kita potong ujung gini, nggak susah mengerucut teman-teman ya. Tidak begitu mengerucut ya. Nah, bagaimana bisa mengerucut? Kita besarkan dulu teman-teman. Kita besarkan. Setelah besar, keseimbangannya antara batang dan cabang cukup, kita potong pendek. Kita arahkan kawat lagi sesuai arah gerakan yang kita inginkan. Setelah imbang antara potongan pertama ini dan titik tumbuh kedua ini imbang, kita potong lagi. Akhirnya jadi mengerucut sampai seterusnya ya, yang sesuai tahapan yang diinginkan, 2 tahapan, 3 tahapan atau 4 tahapan, 4 potongan gitu. Itu termasuk juga pengerjaan teman-teman ya. Terus ruang-ruang dimensi ini sangat penting teman-teman. Jadi ruang dimensi itu apa toh? Bagaimana? Jadi bonsai itu kan seni 3 dimensi teman-teman ya. Jadi juri pun menilai pohon kita itu tidak muter-muter teman-teman dari depan, tapi bagaimana pohon ini kita lihat dari depan itu bisa kelihatan bulat ya, dengan menampakkan kedalaman dimensi-dimensi ini. Ini kuncinya yang bisa bikin bulat seperti ini. Jadi kita lihat dari depan itu sudah ada, oh itu ada cabang belakang. Jadi seperti pohon ini bulat ya, meskipun kita hanya melihat satu sisi dari depan. Jadi gini kan, ini batang teman-teman ya, cabang pertama, kedua, nah, terus background, ruang dimensi belakang. Jadi antara cabang 1, 2, saya tentukan. Nah ini teman-teman ya, jadi cabang 1, kedua, ya ini nanti kan ada ke 3 sini ya. Nah ini aja tentunya ya, cabang 1, 2, 3. Nah di antara 1 dan 3 ini teman-teman, di sini harus di belakang ada kosong. Jadi ini jangan diisi teman-teman. Kalau ini diisi di belakang percuma nanti. Kenapa diisi? Agar ada kedalaman dimensi di sini. 1, 2, 3, berarti 1, 3 ini kosong jauh. Ini di agak ke belakang ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti 2 dan 4 di sini juga ada. Nah seperti itulah. Contohnya seperti ini jadinya 1, 2 di sini ada. Nah seperti itu. Itu masuk juga nomor 3 tadi teman-teman ya, pengerjaan. Terus keempat, kesabaran teman-teman ya. Jadi kesabaran itu semuanya berkaitan teman-teman. Sabar itu harus cabang batang besar segini masih terlalu kecil dipotong. Nah itu kurang sabar namanya. Sudah tahu tapi dipotong, soalnya ingin cepat jadi, cepat rimbun. Jadi harus sabar itu, biarkan komposisinya ini benar-benar seimbang semuanya teman-teman ya, sesuai pohon di alam lah. Itu kesabaran itu sangat penting ya, itu juga nomor 4. Terus sabar itu juga nunggu ketuaannya pohon. Kalau kita bonsai kita jadi, kalau ketuaannya belum mencukupi, ya kalah sama yang lebih tua dan lebih jadi juga. Ketuaan itu juga penting, yang namanya bonsai itu kan pohon yang sangat tua di alam, kita ciplak, kita bikin miniatur. Seandainya begini, ini pohon ilang-ilang ini dari bahan aja dari alamnya sudah kerak atau asem, jadi batangnya sudah pecah-pecah, sudah menandakan tua ya kalau kita dapat dari alam. Sama bonsai loa itu ya juga bisa tua teman-teman ya, tapi terkadang jarang bonsai loa kalau kita liarkan itu biasanya dia akan kembali muda teman-teman. Batang-batangnya kembali muda, soalnya dia subur ya. Dia bisa kerak itu karena tempatnya mungkin agak semi gersang. Bonsai loa cepet jadi teman-teman, cepet jadi, tapi nanti yang lama itu kita nunggu ketuaannya. Nah
Nah seperti itu, ketuaan batang, cabang. Kalau bonsai ilang-ilang ini saya rasa batangnya dari alam sudah tua, terus kita membuat cabang ini nggak begitu lama ketuaannya ya, hampir bisa menyerupai lah seperti itu. Jadi ketuaan itu juga penting. Sebenarnya kita ikut kontes, barang kita sudah jadi seperti ini. Nah ini ada muda, ini belum bisa dikatakan belum sempurna teman-teman, soalnya yang sini sudah putih, yang ini muda ya, karena ini dulu sempat ada mati cabang. Ini kalau untuk penilaian mungkin di kelas-kelas regional atau mati ya masih belum dapat, mungkin best 10 atau juara belum bisa, soalnya ini masih muda. Soalnya di pesaingnya kalau sudah kita bicara best 10 juara itu ada 10 besar dulu di situ teman-teman, pesaingnya ya. Jadi kalau kita kalah menang di sini, kalah di sini, itu juga nanti nilai yang menentukan kita bisa kalah. Kalau musuhnya kita lebih bagus dari ini jauh ya kita bisa juara, seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak jaminan bahan kita bagus itu nanti kita setelah kita kerjakan jadi itu belum jaminan bisa jadi juara teman-teman ya. Harus dibarengi dengan pengerjaan dan konsep yang tepat ya kalau ingin jadi juara. Jadi saya berbagi sedikit ini karena saya sudah membuktikan sendiri teman-teman ya. Yang bonsai yang ilang-ilang yang kecil itu sudah juara 2 kali, tapi maaf sudah laku teman-teman ya. Ini baru 1 kali juara ya, entah itu event tingkat apa, kelas apa, yang penting itu jadi juara teman-teman. Dan pesertanya juga banyak teman-teman ya, jadi tidak hanya 10-20 ratusan ya. Itu memang agak berat ya kalau kita tidak bisa mengombinasikan antara bahan dan pengerjaan dengan konsep yang tepat. Itu nanti juga susah teman-teman, meskipun itu katakanlah event lokal ya, tapi kalau pesertanya ratusan juga banyak bonsai yang bagus untuk zaman sekarang teman-teman ya. Tapi yang utama itu bahan bagus dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau nyari bahan yang bagus dulu. Setelah punya bahan bagus, kita kerjakan dengan tepat, konsep dengan tepat sesuai prosesnya ya. Jadi sesuai prosesnya itu kalau memang belum saatnya ya jangan kita ikutkan di kelas-kelas yang sudah menginjak dewasa teman-teman atau tua ya. Mungkin kalau belum saatnya kita ikutkan prospek, kalau sudah saatnya baru kita ikutkan di kelas, mungkin kelas yang dewasa. Jadi harus sabar teman-teman ya. Ini sesuai pengalaman saya sendiri teman-teman ya. Jadi yang saya omongkan ini sesuai pengalaman saya sendiri dan sudah terbukti teman-teman ya, untuk bonsai ilang-ilang teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.